Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Putra. NIM 2008-7300, Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi. A. Penelitian dan struktur reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita lebih banyak berada dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. 1. Penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai kalimat, sperma akan keluar melalui saluran dalam penis. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil yang berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. 3. Testis. Testis adalah organ paling penting dalam sistem reproduksi laki-laki yang terletak dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorus, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboneutral. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. 2. Sistem reproduksi wanita. Struktur yang termasuk dalam sistem reproduksi wanita meliputi 1. Tuba fallopi. Organ ini membentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks. Vagina adalah jalur menghubungkan serviks mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Uterus, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir, merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan clitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Hormon-hormon reproduksi pria dan wanita. 1. Follicle stimulating hormone. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang plong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium, serta turut mengendalikan siklus menstruasi. 2. Luteinizing hormone. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kelenjarnya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mengaruhi tingkat produksi sperma pria. 3. Hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita.
Hormon ini akan mengalami peningkatan selama pubertas, kemudian menurun sejak memasuki hingga 30 tahun. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, hingga juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. 4. Hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual pada masa pubertas. Selain itu, hormon juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme, pertumbuhan tulang, dan kadar kolesterol. Sementara pada pria, salah satu estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Kesehatan hormon reproduksi dapat dijaga dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi, melakukan olahraga dengan rutin, mengelola stres dengan baik, dan memenuhi waktu tidur yang cukup. Mekanisme pembuahan. Mekanisme pembuahan dimulai ketika sel sperma baru bertemu dengan sel telur dalam rahim. Tidak ada orang tahu pasti saat pembuahan terjadi, hingga akhirnya muncul tanda-tanda kehamilan. Selanjutnya, dokter akan menghitung usia kehamilan Anda berdasarkan hari pertama haid terakhir. Sel telur dalam tubuh wanita matang pada periode tertentu setiap bulannya. Sementara tubuh pria senantiasa produksi jutaan sperma. Namun, dari sekitar 350 juta sperma yang diproduksi saat ejakulasi, paling tidak hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur, agar peluang terjadinya pembuahan dan kehamilan lebih tinggi. Jumlah dan kualitas sperma serta sel telur harus dalam kondisi yang baik. Umumnya, sperma ini dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm tiap 15 menit. Sebagian sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan. Waktu paling cepat sperma mencapai sel telur dalam waktu 45 menit. Pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk lapisan hingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Inilah yang disebut proses pembuahan dan akan melanjut menjadi proses kehamilan. Mekanisme dan fase menstruasi. Fase pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya menjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada setiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada saat ini biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian perut, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menempel kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama. Tapi nyatanya masa ovulasi setiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi yang masing-masing dan beberapa faktor seperti penurunan berat badan, stres, sakit, dan diet dan olahraga. Jika Anda sedang berencana memiliki omongan. 3. Fase pramenstruasi. Fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian produksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala
pramenstruasi PMS, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik, seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, berkulit itu akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami, yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan lain terjadi dalam tubuh wanita yang menopause, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, hingga kesuburan. Wanita yang sudah menopause tidak bisa lagi hamil. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan disebut sebagai gejala menopause. 1. Perubahan siklus menstruasi, yaitu menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya. Darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. 2. Perubahan penampilan fisik, seperti rambut rontok, kulit kering, udara kendor, dan berat badan bertambah. 3. Perubahan psikologis seperti suasana hati berubah-ubah atau moody, sulit tidur, depresi. 4. Perubahan seksual seperti vagina menjadi kering, penurunan libido atau gairah seksual. 5. Perubahan fisik seperti merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut hot flashes, berkeringat di malam hari, pusing, jantung berebat, infeksi berulang pada saluran kemih. Kesimpulan, sistem reproduksi para manusia mempunyai anatomi dan fisiologi masing-masing, sehingga sangat penting untuk kita ketahui dan bisa kita mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan agar tidak menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan tersebut. Terima kasih. Apabila terjadi kesalahan kata dalam hasil presentasi saya, ucapkan minta maaf sebesar-besarnya, dan hasil diskusi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.